Siapa di sini yang lagi berproses, terus udah mulai kerasa gitu ya, ternyata capek dan lama juga ya, dan hal yang kita tuju tuh rasanya kayak masih jauh gitu. Sedangkan dibanding destinasi atau tujuan kita, itu waktu terbanyak yang kita habiskan ya pada saat prosesnya berlangsung. Maka dari itu, aku nyari-nyari gimana sih caranya biar kita di proses yang panjang ini kita tuh menikmati gitu. Kita bener-bener bisa bahagia hari ini juga. Kita bisa seneng, bisa enjoy tuh hari ini juga. Meskipun pada saat prosesnya masih berlangsung. Halo teman, selamat datang di channel YouTubeku. Aku Zemina. Seperti biasa, disclaimer, di sini aku bukan mengajari, tapi di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi semisal nih ada hal yang aku sampaikan yang kayaknya ini nggak tepat atau salah, boleh banget langsung aja koreksi di kolom komentar, atau kalau misalkan mau kritik, atau saran, atau mau ada hal apapun yang ingin disampaikan, boleh banget langsung aja komen di kolom komentar. Nih sebelum kita langsung belajar ke cara-caranya, pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa nih penting buat kita untuk menikmati proses. Mungkin untuk alasan yang pertama tadi udah sempet disebutin, bahwa waktu terlama yang kita jalani adalah pada saat proses ini berlangsung. Selain itu, ternyata aku baru sadar bahwa proses ini ternyata lebih penting dibanding tujuan itu sendiri. Salah satu contoh simpelnya adalah kita bisa ngebedain feels barang. Misalkan barang yang belinya itu hasil jerih payah kita sendiri sama barang yang dikasih sama orang lain secara cuma-cuma. Meskipun misalkan barangnya sama, tapi cara ngedapetinnya itu berbeda, feels-nya atau rasa senangnya itu juga beda. Selain itu, yang paling penting juga adalah kita hidup di hari ini, kita hidup di dalam proses. Bayangin kalau misalkan kita hanya menggantungkan kebahagiaan kita pada suatu hari, pada hari itu di mana belum tentu terjadi juga. Jadi kalau misalkan kita berpikir kalau misalkan kita belum mencapai hari itu kita belum bahagia, terus kita kapan bahagianya? Sedangkan kita punya pilihan untuk bisa senang di hari ini yang sudah pasti sedang berlangsung gitu. Tapi mungkin di beberapa orang atau termasuk aku juga ada beberapa kondisi yang kita nggak bisa milih. Ini berat, nggak bisa kita untuk bahagia, nggak bisa dipaksain. Nggak apa-apa, kita terima dulu aja, tapi kita jangan diem. Makanya aku bikin video ini biar kita belajar nih gimana caranya kita bisa menikmati proses meskipun yang kita jalani ini cukup berat gitu ya. Tapi di sini aku bakalan bahas 5 cara gimana caranya kita menikmati proses biar setidaknya hari kita lebih ringan untuk dijalani. Cara yang pertama adalah the 1% joy tracking. Jadi untuk prakteknya kita setiap hari kita coba catat satu kemajuan kecil yang bikin kita seneng. Misalkan tujuan kita tuh pengen sehat, terus pengen punya badan yang bagus. Terus hari ini kita bisa push up 20 kali misalkan, yang sebelumnya kita nggak bisa mencapai itu. Nah kita catat, alhamdulillah hari ini aku bisa push up sampai 20 kali misalkan kayak gitu. Habis itu kita sambil dokumentasikan momennya. Jadi kita bisa tahu gitu ya si progresnya. Misalkan kita bikin video day 1, day 2, day 3 kayak gitu. Kenapa ini bagus? Karena katanya Journal of Positive Psychology tahun 2023, otak itu tuh melepas dopamin 2 kali lebih banyak saat kemajuan divisualisasikan. Cara yang kedua adalah flow state trigger ala atlet NBA. Untuk praktiknya yang pertama adalah kita cari waktu emas kita atau golden time kita saat kita tuh kondisinya lagi paling fokus, mau itu di pagi hari, siang, atau malam. Terus habis itu sebelum kita mulai apa yang harus kita kerjain gitu ya, kita pakai ritual khusus. Misalkan setiap sebelum mulai kita harus minum dulu teh dengan rasa yang sama sambil dengerin instrumen atau musik dengan lagu yang sama. Misalkan kayak gitu. Karena katanya Journal of Cognitive Neuroscience, ritual itu tuh memicu aliran flow state 40% lebih cepat. Jadi flow state itu simpelnya kayak fokus kita, lebih fokus 40%. Cara yang ketiga adalah the ugly face celebration. Untuk prakteknya, saat semuanya tuh udah kerasa berantakan banget, kita coba dokumentasiin. Misalkan nih kita lagi coba ngelukis, terus lukisan kita ngerasa kayak ya ampun jelek banget, kita foto. Terus misalkan kita lagi belajar make up, terus make up kita tuh kerasanya ya ampun kok jelek banget, kok aku nggak bisa pakai make up. Kita foto aja, kita simpen, dokumentasikan draft jelek kita. Terus saat kita bingung, capek, lagi nangis, kita coba dokumentasiin, coba bikin video, kita kumpulin.
pada saat kita lagi gagal. Karena katanya Art Therapy Journal, mengoleksi kegagalan itu bisa mengurangi rasa takut salah hingga 60%. Cara yang keempat adalah progres saya versus progres mereka. Tapi jangan salah paham, mereka di sini bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita emang biasanya nggak boleh atau dilarang untuk membanding-bandingkan diri, tapi sebenarnya kita bisa membandingkan diri dengan diri kita di masa lalu. Misalkan kita membandingkan diri kita yang hari ini sama diri kita yang di 1 bulan yang lalu. Apakah kita berprogres ataukah tidak? Misalkan nih kita memfoto atau mengukur atau menimbang diri kita dengan diri kita yang 1 bulan yang lalu, kalau misalkan goals kita di berat dan bentuk badan misalkan. Atau kalau misalkan skill, misalkan kita suka rekam diri kita sendiri, gimana public speaking kita di hari ini bandingin sama 1 bulan yang lalu. Karena katanya Journal of Personality and Social Psychology, otak itu ternyata lebih termotivasi dengan self-comparison. Dan cara yang kelima adalah the 5-5-5 challenge. Untuk prakteknya, kita selama 5 hari berturut-turut, coba kerjain sesuatu yang menurut kita paling susah buat dikerjain, itu selama 5 menit aja. Kita pasang timer. Terus setelah 5 menit, kita terserah mau langsung lanjut kalau misalkan ketagihan atau kita mau berhenti. Karena katanya Behavioral Science Journal, 80% orang akan lanjut bekerja setelah 30 menit lebih memulai. Nah itu dia 5 cara untuk kita bisa menikmati proses nih. Kalau misalkan kamu ada cara lain, tambahan lain, cara kamu sendiri yang unik, boleh banget langsung aja di komen di bawah biar kita juga tahu, biar kita juga bisa cobain gitu ya. Dan buat kamu yang sudah nonton sampai dengan detik ini, terima kasih banyak. Aku berharap kamu bisa dapetin hal yang bernilai dari video ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.